Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Absennya Dr. Tifa dari media beberapa minggu belakangan ini menjadi tanda tanya. Itu untuk kita yang menjadi tanda tanya itu. Kalau untuk Termul itu jadi bahan gorengan tuh. Beberapa video dari YouTuber Termul itu mengait-ngaitkan absennya Dr. Tifa dari media ini sebagai bentuk perenungan. Nah, kalau saya pribadi begitu, saya tidak curiga, tetapi khawatir. Nah, ini beda ya antara kecurigaan dengan kekhawatiran. Karena bagaimanapun seseorang itu apabila sedang diancam begitu ya kemerdekaannya, kemudian terancam akan dijauhkan dari keluarga, dijauhkan dari kenyamanan aktivitas sehari-hari, katakanlah terancam kebebasannya, itu sedikit banyak akan mengganggu kepada sisi psikologisnya. Dan kalau seseorang yang omongannya kuat saja seperti Rismon itu bisa sampai bisa sampai bertekuk lutut di hadapan Jokowi, apalagi begitu ya Dr. Tifa yang perempuan, itu kekhawatirannya. Nah, cuman akhirnya terjawab yang ditunggu-tunggu itu. Yang bersangkutan Dr. Tifa sudah berbicara langsung di hadapan media dan saya lihat ini luar biasa ya. Luar biasa, betul luar biasa. Lebih jantan daripada Rismon ya. Sekuat batu karang itu Dr. Tifa itu. Dengan ancaman yang sedari dulu ini ancaman bukan ancaman baru untuk beliau. Ini ancaman sudah 2 tahun yang lalu ya. Diancam akan dipenjarakan, akan dipidanakan, sampai memang sekarang sudah statusnya sebagai tersangka. Tetapi berbicara di hadapan media masih tegar, masih kuat. Ini kita harus apresiasi ya. Pejuang seperti ini sulit, jangankan dari perempuan, dari laki-laki saja ini sudah terbukti di hadapan kita semua ya. Rismon, aduh, masya Allah, bertekuk lutut di hadapan Jokowi itu. Tapi Dr. Tifa ini subhanallah lain ya. Ini mudah-mudahan beliau diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyuarakan lah ya setidaknya aspirasi kita semua, mewakili kita semua. Baik, kita akan dengarkan saja langsung apa yang akan dikatakan oleh Dr. Tifa di sini. Katakan bahwa Dr. Tifa sedang atau berupaya untuk melakukan restoratif justice ke Solo gitu ya. Dan isu ini betul-betul tentu saja sangat merugikan saya. Oleh karena itu saya mengundang para jurnalis, media, para YouTuber, podcaster semuanya untuk membantu kami ya dalam menyebarluaskan informasi yang benar tentang segala hal yang terjadi pada beberapa hari terakhir ini. Baik, Bu Dokter. Siap. Bu Dokter ya, siap. Dan ada 2 hal juga yang sangat penting terkait dengan perkembangan dari mantan rekan seperjuangan saya ya, yang sekarang membuat akronim kami tidak lagi RRT tapi tinggal RT gitu ya, Troy ya, Tifa dan Roy. Ya, Troy ya, Tifa dan Roy. Kalau dengan advokatnya jadi Troya ya, Tifa Roy's Advocate ya. Itu adalah tim penasihat hukum kami berdua ya. Kalau yang saya sendiri, tim pribadi saya adalah TPDT, tim pembela Dr. Tifa. Baik, sebentar. Troy itu kalau tidak salah ada sebuah film itu dulu ya, film kolosal itu judulnya Troy. Itu kan seorang pejuang Yunani kalau tidak salah itu ya, kuat. Nah, harusnya ini mudah-mudahan jadi cocokologi lah ya. Jadi jadi nama yang bagus tuh daripada RRT. Kan nggak enak begitu ya, rapat rukun tetangga. Kita lanjutkan. Nah, karena ada beberapa statement-statement dari mantan pejuang tersebut yang sekarang sepertinya juga sudah berubah arahnya menjadi calon Termul, maka saya juga perlu sampaikan poin-poin ya, terutama terkait dengan validitas dari buku Jokowi's White Paper ya. Ini yang pada waktu itu kami bertiga sama-sama melakukan penelitian dan kemudian hasil penelitian kami bukukan bersama dalam buku Jokowi's White Paper. Baik, sebelum ke situ ya, ini memang
urusan Rismon tidak kuat begitu ditekan sama Jokowi, ditekan sama Termul, itu satu hal ya. Tapi tatkala berbalik melawan, ini kan jadi pengkhianat besar ya. Jadi londo ireng lah, Mas, apa istilahnya kalau dulu itu. Ini aduh, Rismon malu sama Dokter Tifa itu seharusnya Rismon itu. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah tentang isu 50 miliar. Itu juga sangat penting untuk kita klarifikasi sehingga semua masyarakat Indonesia tidak termakan oleh berbagai macam isu-isu yang merugikan saya secara pribadi. Baik, isu 50 miliar saya belum pernah membahasnya karena memang saya belum tahu, tidak lewat di beranda saya. Kalau ada yang punya linknya tolong sertakan di kolom komentar ya. Isu mengenai uang 50 miliar itu kemana, ke siapa, saya tidak tahu itu. Ya. Yang pertama adalah tentang isu restoratif justice ya. Jadi ini memang ada cerita yang sampai dengan hari ini belum saya deklarasi ya kepada masyarakat Indonesia gitu. Dan saya sampaikan ini karena ada beberapa saksi mata, yaitu para penasihat hukum saya sendiri, para PH saya yang juga bersama-sama menjadi atas peristiwa yang terkait dengan RJ tersebut ya. Jadi pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026, di mana itu adalah hari saya wajib lapor, saya bersama beberapa PH saya termasuk Bang Ramdan Syah itu ada di ruang pemeriksaan Polda untuk kami menanti giliran untuk wajib lapor. Nah, pada waktu kami sedang duduk di lobi ruang pemeriksaan tersebut, ada 2 orang ya. Kita sebut Termul atau bukan? Inisial. Pokoknya Termul gitu ya. Ada 2 orang ya berinisial AA dan FA ya. Itu yang mondar-mandir di ruangan tersebut. Nah, Andi Azwan ya, FA siapa tuh? Coba tuliskan di kolom komentar. Kalau AA sih sepertinya Andi Azwan ya, bukan AA Guru Tigarut. Saya ini suka bingung kalau di kolom komentar AA begitu ya. Ternyata Andi Azwan ini maksud, bukan saya. Singkat cerita kemudian kami sapa, kalian ngapain kok mondar-mandir seperti itu. Langsung kemudian mereka sampaikan kepada saya, ayolah dok, Dr. Tifa nih yang belum ke Solo untuk RJ, ayolah dok gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ayolah dok mau RJ dong gitu. Ada loh temennya yang sudah tanda tangan untuk RJ gitu. Ingat ya baik-baik teman-teman ya, itu tanggal 29 Januari 2026. Oke. Dan 2 orang tersebut menyatakan salah satu kawan kami dengan inisial RHS itu sudah tanda tangan untuk RJ ya. Nah, di situ karena waktu itu memang belum ada gelagat ataupun tanda dan gejala ke arah RJ atau masuk angin begitu ya, saya abaikan saja gitu ya. Saya menganggap bahwa peristiwa itu tidak ada. Baik, sebelum ke sana, sebelum diteruskan ya. Ini menarik berarti 29 Januari. Itu kan jauh sebelum Rismon berbalik arah ya. Karena Rismon berbalik arah itu ya sekitar 2 mingguan yang lalu. Jadi bulan Maret. Bulan Januari itu sudah dikatakan ada loh temennya yang RJ begitu. Berarti ini ya, kalau benar apa yang dikatakan Dokter Tifa, dan saya rasa ini benar, Rismon bohong. Ini ketahuan bohong, dusta nih Rismon nih. Karena yang bersangkutan ini, Rismon ini mengatakan bahwa dia itu selama beberapa bulan terakhir itu kan merenung katanya begitu ya, selama 2 bulan terakhir. Ternyata merenungnya itu bukan atas data-data yang baru, tetapi merenung atas tawaran restoratif justice atau malah merenung atas kesepakatan yang sudah dibuat. Ini mau bagaimana langkah selanjutnya, bagaimana cara memberitahukan kepada khalayak umum dan sebagainya. Mungkin itu yang membuat Rismon mengatakan galau begitu. Jadi galaunya betul ada, tetapi alasan di belakang galaunya itu yang sepertinya kalau yang dikatakan Dokter Tifa ini benar dan sepertinya memang benar, itu dusta tuh Rismon itu. Jadi selain pengkhianat, pendusta juga dalam analisa apabila perkataan Dokter Tifa itu benar, yang mana sepertinya memang benar. Tapi ternyata tanggal 2 Maret 2026 ya, seseorang yang disebut oleh 2 orang ya, AA dan FA itu ternyata betul-betul melakukan RJ ya, tanpa kami berdua ya, baik saya maupun Mas Roy Suryo sama sekali tidak diberikan informasi. Bahkan tidak ada satupun ya dari tim PH kami ya, selain dari ternyata ada tim PH yang membelot begitu ya.
dan ternyata itulah yang menjadi tim bagi RHS ini untuk ke Solo dan yang menemani. Nah, selanjutnya apa yang terjadi, masyarakat Indonesia saya rasa sudah paham ya. Jadi itu. Nah, Nah, sebentar ya. Ini sepertinya penasehat hukum di sini berperan sangat besar. Penasehat hukumnya Rismon itu siapa namanya ya? Tolong tuliskan lagi di bawah kolom komentar tuh. Nama penasehat hukumnya Rismon. Saya lupa kalau nama orang itu ya. Cuman sebagaimana Egy Sujana, iya sama Bu Eli, kalau Bu Eli saya ingat. Itu kan sepertinya yang berperan besar dalam permasalahan restoratif justice ini adalah Bu Eli. Makanya sampai sekarang Bu Eli ini sampai terus-menerus puji-puji Jokowi tuh. Yang mana Egy Sujananya ada ngomong sedikit-sedikit tapi tidak terlalu banyak. Sepertinya ini juga sama. Jadi lewatnya itu lewat penasehat hukum. Dan itu saya pikir begitu ya. Sebagai penasehat hukum itu wajar saja. Wajar saja. Cuman caranya itu loh agak tricky begitu ya. Banyak intriknya juga di situ. Entahlah. Kita harus membicarakan itu dalam video yang lain karena kita akan fokus dulu terhadap perkataan Dr. Tifa di sini. ternyata persoalan RJ itu berlanjut ya, berlanjut. Jadi tawaran RJ itu tidak hanya kepada saya tapi juga kepada para tersangka yang lain, sisa yang 4 yang lain. Dan khusus untuk saya terjadi lagi ada approach ya, pendekatan yang sangat masif terkait dengan restoratif justice, terkait dengan RJ ya. Jadi oleh koordinator dari PH saya yaitu Pak Abdullah Al-Katiri. Mungkin Pak Al-Katiri bisa memberikan penjelasan ya bagaimana Termul ini mendekati kita untuk RJ ya. Nah, baik, ini kan, ya kan, jadi yang didekati itu penasehat hukumnya dulu. Karena penasehat hukum ini dia sudah dibayar mungkin begitu ya oleh yang bersangkutan. Rismon misalkan membayar Anu, Egy Sujana membayar Eli misalkan. Ini jadi didengarkan nasihat-nasihatnya itu, terbuka pikirannya. Nah, keterbukaan pikiran seperti itu dalam beberapa hal itu sangat mudah sekali untuk dimasukkan pikiran-pikiran yang manipulatif. Nah, ini kita akan dengarkan nih bagaimana penasehat hukumnya Dr. Tifa juga ternyata dicoba begitu ya, dirayu untuk menawarkan restoratif justice kepada Dr. Tifa ini. Silakan Ya. Pak. Ya. Sama aja. Ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya mungkin ini perlu kita mengklarifikasi kita atau tabayun, ya kan? Kemarin-kemarin pada bulan puasa akhir khususnya kan Dr. Tifa memang tidak tampil ya karena beliau ini fokus untuk beribadah yang dia katakan, ya kan? Tapi kan isunya kan di mana-mana seolah-olah beliau ini mundur dan sebagainya, Ya. RJ dan sebagainya. Padahal beliau ini fokus. Faktanya kan hari ini beliau memberikan klarifikasi, memberikan penjelasan. Ya kalau memang itu yang dituduhkan itu benar kan beliau tidak akan ada di sini saat ini. Itu perlu kami luruskan. Kedua, memang beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh salah satu circle-nya Jokowi, circle ya bisa dikatakan circle 1 ya. Bukan Termul ya? Ya, Circle boleh, aja ya? boleh lah. Circle, ya kan? Saya tidak sebut namanya, tapi itu yang sering di TV dan sebagainya. Ya. Dia telepon ke saya, dia katakan bahwa Pak Katiri, besok saya dapat WA dari Dr. Tifa. Bahwa besok Dr. Tifa minta ketemu di kafe di sekitar Kemang lah. Di Tebet. Di sekitar Tebet. Kemudian saya katakan bahwa nomornya berapa yang menghubungi. Karena kan saya tahu, semua HP Dr. Tifa ini saya tahu nomornya. Akhirnya dikirimlah nomornya itu. Saya cek, bahkan saya cek juga di circle Dr. Tifa ya. Sebut nomornya Pak. Boleh. Yang menyebut ya. Ibu. Jadi nomor yang katanya itu nomornya saya atau nomor Dr. Tifa ya. Ada foto Dr. Tifa di situ. Dan ada foto profil saya yang jelas palsu, itu nomornya 0812 4603 0140 ya. 0812 4603 0140. Nah, ini sama sekali bukan nomor saya ya. Dan nomor inilah atau orang inilah yang menghubungi Ya, circle-nya ya, itu tadi ya. di situ Baik, sebentar ya. Ini baru make sense karena kemarin kan Andi Azwan mengatakan di dalam videonya yang sudah saya reaksi, katanya ada orang menghubungi Andi Azwan untuk meminta restoratif justice. Itu atas nama siapa? Atas nama Dr. Tifa. Yang kemungkinan yang menghubungi Pak Al-Katiri di sini adalah Andi Azwan itu. Karena tadi kan dikatakan suka warawiri di TV itu. Nah, ini yang saya maksud ya. Cara bermainnya mafia penuh intrik seperti ini. Jadi sebetulnya yang
bermain politik di sini siapa? Itu sudah ketahuan sekarang dengan benar-benar yakin betul yang bermain politik di sini kan Jokowi. Atau itu terlepas ya dari Jokowi itu tahu atau tidak, cuman ini timnya Jokowi yang bermain di sini. Berusaha untuk menghijack itu ya? Membajak, berusaha untuk membajak kasus ini. Makanya sekarang saya menjadi lebih yakin lagi atas analisa analisa kecil-kecilan saya begitu ya, bahwa berkas itu dia tidak segera dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya kepada kejaksaan itu untuk menunggu Dr. Tifa ini keluar dari permasalahan ini lewat restoratif justice, dan itulah yang diusahakan. Sudah jelas lah ya, nampak sekarang itu clear. Ada komunikasi seolah-olah dari Dr. Tifa. Saya bilang, boleh nggak saya tahu apa Dr. Tifa berbicara apa dan kenapa Anda menghubungi saya? Dia katakan bahwa Dr. Tifa mengatakan besok siang di suatu kafe dekat Tebet. Saya posisi di luar kota ya, di Tebet. Kemudian akan bersama Pak Alkatiri, dia bilang. Jadi Dr. Tifa ini minta ditemani saya, bahkan orang tersebut disuruh menghubungi saya. Katanya, hanya telepon saya itu besok gimana Pak, jadi nggak begini-gini dan sebagainya. Coba dikirim WA-nya, saya baca WA-nya. Tifa mohon difasilitasi saya untuk silaturahmi ke Solo gini. Menarik, ya kan? Dan didampingi oleh Pak Alkatiri. Saya agak tertariknya apa? Dr. Tifa ini kan 1 tahun lah komunikasi dengan saya. Beliau ini tahu persis nama saya gitu loh. Alkatiri saya itu pakai K. Dia pakai Q. Bahkan ada beberapa nama saya disebut di situ. Ya kalau seandainya satu, oke lah salah type kan. Ini beberapa kali Alkotiri lah atau apa ya. Ini kebiasaan Termul ya. Termul itu sangat jelek sekali di dalam mengetik bahasa-bahasa itu. Jelek sekali. Buruk lah ya. Apa sih spelling kalau dalam bahasa Inggris itu? Dalam bahasa Indonesia pengejaan ya. Di dalam pengejaan itu jelek sekali para Termul itu. Memang kelihatan kualitas pendidikannya. Ya orang yang punya pendidikan bagus, punya latar yang bagus, sepertinya akan berpikir 1000 kali buat jadi Termul itu. Gitu. Nah ini udah nggak beres. Cuma saya nggak bilang kalau itu memang keliru dong saya. Gitu. Nah, kemudian saya sampaikan ke beliau, ya beliau katakan ya udahlah besok aja kita sampaikan pada wartawan. Memang beliau tidak mau bicara saat itu karena sekalian mengklarifikasi yang selama ini memang kita PH-PH di circle Dr. Tifa itu memang kita nggak akan sampaikan Dr. Tifa ini kemana selama ini dan sebagainya, karena orang beribadah ini kita nggak mau ganggu. Ada yang itikaf, ada yang ngaji, ada yang begini, ada begitu, ada yang di masjid ya kan. Bahkan rekan kami Fadil itu nggak bisa dihubungi karena dia memang itikaf di masjid waktu itu. Saya telepon nggak diangkat-angkat. Itu terjadi. Baik, ini jadi menarik ya, penyebar hoax dari timnya Jokowi lah, saya katakan demikian ya, dari para Termul itu. Jadi ada sebuah fakta nih. Faktanya apa? Faktanya Dr. Tifa ini tidak muncul di media selama beberapa waktu begitu. Itu faktanya. Termul ini berpikir keras. Ini fakta, gimana kita bisa manfaatkan begitu. Itu kebiasaannya Termul seperti itu, menggoreng. Itulah yang dinamakan hoax. Jadi ini bukan analisa begitu ya pada akhirnya, karena mereka itu memaknai itu dengan sebuah kalimat pasti yang seolah-olah itu adalah berita begitu, bahwa Dr. Tifa berusaha untuk meminta restoratif justice. Buktinya apa? Buktinya Dr. Tifa itu tidak muncul di media selama beberapa waktu. Ya, Dr. Tifa tidak muncul di media itu fakta. Tetapi di belakangnya itu digoreng sama Termul apa? Lain-lain habis-habisan. Yang mana sedikit banyak yang saya khawatirkan kemarin begitu ya, sebelum Dr. Tifa keluar sekarang, itu mempengaruhi sisi psikologisnya. Dan bagi saya tatkala Dr. Tifa ini tidak terpengaruh, itu luar biasa ya. Mental baja memang. Mental baja. Nah, setelah itu satu ya, 2 hari setelah itu ada telepon lagi. Dari circle yang lain, circle satunya yang lain gitu loh. Kita mengatakan yang tadi inisial AA, yang sekarang bukan iya, AA. FA ya. Itu ada FA. FA. Jadi yang tadi AA ya. AA yang ini FA. Kaitannya. Coba FA itu siapa ya? Tolong tuliskan tuh di bawah kolom komentar. Yang telepon tadi AA. Ya, terus, itu FA juga telepon. FA telepon. Juga telepon, saya angkat. Saya nggak sempat angkat, hanya saya telepon balik karena saya tahu namanya juga emang ada di HP saya. Saya udah kenal sama orang ini udah lama. Ya kan?
Saya telepon Pak, ini gimana nih Oh, dokter? bentar, mungkin Farhad Abbas mungkin ya. Oh iya. Itu apa namanya calo restoratif justice beneran berarti itu Farhad Abbas itu sepertinya FA itu. Apa nih, jadi nggak gini. Lah, kenapa kamu hubungi saya? Saya bilang saya seorang lawyer, tugas saya adalah membela klien. Saya nggak ada hubungan dengan ini, dengan itu nggak ada hubungan. I'm professional. Saya memang tugas saya di hire dalam arti ditunjuk sebagai lawyer untuk membela. Saya nggak urusan justice apa dan sebagainya. Dan selama ini Dokter Tifa berkomunikasi dengan kami nggak pernah sedikit pun ngomong. Apalagi kemarin diisukan Irwasum dan sebagainya. Kenapa tulis Irwasum? Sebenarnya yang kalau saya tarik ke belakang, Irwasum itu yang merintahkan kita komunikasi dengan Irwasum itu surat dari Propam. Ya. Kita disuruh komunikasi itu. Oke, itu sementara. Jadi intinya begitu. Ya kan? Baik, ini menjadi jelas ya perkaranya itu bermain orang-orang itu dalam kasus ini. Jadi prinsipnya saya tanyakan pada beliau, nah, itu menurut pendapat saya, itu mengklarifikasi mengapa istilahnya, konfirmasi bahwa sebelumnya belum ada isu-isu bahwa Dokter Tifa mau merapatnya. Baru pertama kok mau ketemu 2 hari yang lalu. Berarti sebelumnya isu-isu yang katakan Dokter Tifa mau ketemu begini itu semuanya Ya, jadi terhapus, tidak ya, benar. mungkin gini Pak, yang peristiwa saya di-approach oleh 2 orang itu ya, 2 circle itu di tanggal 29 Januari 2026, itu oleh mereka tidak dikabarkan. Jadi ini masih pembicaraan antara kita saja gitu ya, seperti itu. Tetapi isu yang terakhir itu di blow up sama mereka berkali-kali, setiap hari bisa pagi, siang, sore, malam, bahwa Dr. Tifa sedang approach untuk restoratif justice, meninggalkan Roy Suryo ya. Ini sekali lagi saya klarifikasi bahwa itu tidak betul ya. Baik. Tidak betul. Ini yang saya maksud, si YouTubers atau pegiat media sosial, kita katakan buzzer lah ya, buzzer-buzzernya Tremul itu, mereka itu kompak sekali dalam mengeluarkan narasi-narasi seperti ini sampai bisa ramai begitu, bisa terangkat algoritma itu gara-gara pergerakan masif mereka. Ini patut kita contoh. Para politisi yang lain tuh ya, kalau mau ini patut dicontoh apa yang dilakukan oleh para Tremul ini. Dan itu kalau saya begitu ya, saya aja yang memperhatikan dari luar, itu gemes banget sama kelakuannya para Tremul itu, padahal saya bukan korban. Apalagi Dokter Tifa dan Roy Suryo misalkan, itu pasti gemesnya itu setengah mati ngelihat kelakuannya para Tremul itu. Aduh, kok bisa ya seperti itu. Tapi berapa kali kita di KAI News dan sebagainya kan bertemu dengan mereka, kami juga di-approve oleh mereka, udahlah ke Solo aja lah begini. Tidak pernah, kita itu diundang sebenarnya. Kita diundang. Bukannya kita diundang untuk ke Solo. Jadi waktu tanggal Jadi 29 bukannya kita berinisiatif, waktu nggak ada. tanggal 29 Januari 2026 itu, ayolah dokter ditunggu di Solo. Iya. Ditunggu oleh seseorang. Artinya kita ini yang diundang. Iya. Bukan kita yang pengen mengundangkan diri atau minta-minta untuk ketemu sama yang di Solo, enggak gitu loh. Jadi itu penting sekali masyarakat Indonesia untuk tahu. Baik, berarti ini kan kita belum sampai saat ini ya, belum ada kabarnya nih Dokter Tifa itu memenuhi undangan itu atau tidak ya. Cuman saya rasa sih mending dipenuhi saja. Cuman nanti bakal rame pasti di media sosial ya. Cuman dipenuhi bukan untuk restoratif justice, tapi untuk mukul kepalanya Jokowi gitu. Bukan dalam arti letterlock, bukan dalam arti kiasan. Jadi supaya datang ke sana, setelah datang ngobrol-ngobrol, balik dari situ tolak begitu. Itu kan akan sangat mematahkan hatinya Joko Widodo itu ya. Itu akan bayangkan betapa pride seorang penguasa ya begitu, katakanlah begitu, itu akan sangat menjatuhkan yang bersangkutan, Joko Widodo saya maksud. Hubungan dengan RHS ya, ya kan, RHS itu kan sebenarnya kalau dugaan kami ya kan sebenarnya dia orangnya berani lah sebenarnya. Kenapa kok sampai merapat dan sebagainya? Saya pikir itu mungkin dugaan kami adalah karena dia khawatir ini berhubungan dengan istrinya, yaitu yang menyatakan surat kematian palsu itu. Siapapun juga kan ya ada kemungkinan. Nah ini kalau kita bicara tentang RHS ini, saya nyambung lagi soal ini ya. Kita ke RJ dulu. KRJ dulu Pak. Pertama teman-teman ini cukup dengan audionya kencang ya. Tadi Dr. Tifa nyaris menyatakan ada namanya continued influence effect. Jadi informasi yang keliru berulang kali disampaikan maka akan dianggap sebagai kebenaran. Benar. Saya menyampaikan terima kasih pada teman-teman media yang sudah mengkonfirmasi apakah benar berita
Dr. Tifa itu pergi ke Solo untuk mengikuti jejak RHS, dan tentu saja saya menyampaikan bahwa itu tidak benar. Tidak hanya saya, beberapa kawan-kawan PH juga baik teman media maupun masyarakat minta klarifikasi itu, sehingga kemudian hari ini ya dokter ya kita melakukan pertemuan seperti ini untuk menyatakan ini statement verbatim. Teman-teman pasti tahu statement kutipan langsung yang dibuat oleh Dr. Tifa maupun tadi ada Mas Roy Suryo. Tetapi kami juga perlu mengingatkan pada kawan-kawan bahwa sekarang mulai beredar potongan-potongan atau fragmen video statementnya verbatim, baik dari Dr. Tifa, Roy Suryo, tetapi itu dipotong-potong yang kemudian tidak sesuai dengan konteks. Artinya hari ini kita bicara tentang restoratif justice, entar dipotong kita ingin melakukan restoratif beberapa ingin melakukan restoratif justice dan seterusnya, yang sebenarnya statement yang terpisah kemudian verbatim betul statement langsung, tetapi kemudian dikirim dalam suatu framing untuk kemudian kepentingan teman-teman yang menginginkan restoratif justice dari kelompok tadi sebutkan A maupun FA. Baik, itu kalau ada yang punya lagi videonya, dengan kerendahan hati saya meminta ya, tolong catutkan di kolom komentar itu kalau ada linknya yang dimaksud. Para termul itu memotong video-video Dr. Tifa atau Roy Suryo yang membicarakan restoratif justice, memframing lah begitu ya. Aduh, ini kelakuan termul nih dasar ya, nista kelakuan nista ini. Seperti itu. Jadi terima kasih pada teman-teman media semuanya yang kemudian mengkonfirmasi itu, karena ketika itu tidak konteks, walaupun verbatim tetapi tidak kontekstual, itu bukan pernyataan yang dibuat langsung oleh baik Tifa maupun Roy Suryo. Itu dong. Baik. Nah, menyambung dari apa yang disampaikan Pak Al-Katiri terkait dengan mantan teman saya yang bernama inisial RHS ini ya, saya juga perlu sampaikan dan perlu betul-betul disclaimer maupun klarifikasi ya terkait dengan soal keilmuan ya. Jadi saya, Mas Roy ini termasuk orang yang ya secara terus terang saya katakan tertipu begitu ya, tertipu begitu. Karena yang bersangkutan ini menyatakan diri sebagai dokter lulusan Yamaguchi, bahkan menyertakan ya gelar lengkap ya itu di KTP, yang dimana KTP itu kami juga punya fotokopinya karena kami membuat surat kuasa ya, surat kuasa hukum kepada para PH itu pada waktu awal kasus laporan polisi ini bergulir. Kami bertiga itu punya tim pembela namanya PPK, tim pembela penegak keadilan. Baik, ini sepertinya akan lebih enak kalau kita pisahkan ya videonya, karena ini kan akan membicarakan Rismon, bagaimana ternyata beliau ini juga tertipu sama kelakuannya Rismon. Makanya nanti kita akan lihat apakah memang benar Rismon ini adalah orang titipan atau bukan ya. Kalau buat saya sih sepertinya bukan orang titipan, tapi ya masalah orang itu pasti punya masalah, punya masa lalu yang tidak bukan suatu hal yang patut untuk dibanggakan. Dan kebetulan Rismon itu urusannya dengan pendidikan, mungkin di situ. Itu akan kita bahas nanti, karena ini membahas tentang restoratif justice dan sampai sini sudah selesai. Saya mau menarik kesimpulan dulu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya analisa kita selama ini benar. Jadi bermain politik, ada intrik di sana, kemudian bagaimana para termul itu di media, para buzzer Jokowi itu bermain dalam isu ini agar supaya entah apa tujuannya. Kalau tujuannya apa saya tidak tahu. Kenapa kok Jokowi ini tidak mau Dr. Tifa itu sampai lanjut ke pengadilan? Itu saya tidak tahu. Mungkin yang mau membantu saya untuk menganalisa apa, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sejauh pandangan saya mungkin karena takut orang-orang yang membela Dr. Tifa begitu, atau mungkin takut ke pengadilan. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.